Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Miracle Yamanangin. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi agama Kristen dalam bab 2 dengan topik Allah dalam kepercayaan Kristen. Dalam kepercayaan Kristen, Allah dikenal dari tindakannya sebagai pencipta, penyelamat dalam Yesus Kristus, dan pembaharu dalam Roh Kudus. Allah Sang Pencipta, Bapa adalah Khalik atau pencipta langit dan bumi. Karena itu, bagi orang Kristen, Allah pertama-tama dikenal sebagai pencipta dan alam semesta beserta isinya termasuk kita atau manusia. Allah Pencipta adalah Allah Sang Pribadi yang Maha Kuasa. Allah dalam kebijaksanaannya membuat keputusan untuk menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia, menunjukkan bahwa Ia adalah pribadi yang berpikir dan membuat keputusan. Menurut Kejadian Alkitab, dalam Kejadian 1 dan 2, siapakah Allah itu? Allah itu adalah Bapa Pencipta langit dan bumi beserta manusia atau makhluk hidup. Dapatkah manusia mengenal Allah dan hakikatnya? Hakikat itu adalah dasar. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, menjelaskan manusia tak mungkin dapat mengenal Allah dan hakikatnya karena manusia adalah terbatas. Yang kedua adalah manusia mungkin mengenal Allah dan hakikatnya karena hanya apabila Ia menyatakan dirinya. Penyataan Allah ada dua, yaitu penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum adalah cara Allah menyatakan dirinya melalui penciptaan, sejarah dunia, dan suara hati. Penyataan khusus adalah cara Allah menyatakan diri dan kehendaknya melalui firman-Nya dan pencapaian puncaknya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi, penyataan umum di sini, cara Allah menyatakan dirinya melalui penciptaan itu adalah menciptakan langit dan bumi, kita sebagai manusia, dan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kemudian sejarah ini adalah contohnya yang ada di Alkitab, itu sejarah-sejarah yang ada di Israel dan menjadi tiang garam dan lain-lain. Kemudian penyataan khusus adalah cara Allah untuk menyatakan dirinya dan kehendaknya melalui firman-Nya, yaitu mencapai puncaknya dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, yaitu mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Kemudian orang Kristen percaya dalam satu Tuhan dengan mewujudkan dengan tiga cara, yaitu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penyelamat, dan Allah sebagai pembaharu. Bapa atau pencipta itu adalah Allah, Tuhan dalam tanda kurung penyelamat itu adalah Yesus Kristus, yang Tuhan pembaharu itu adalah Roh Kudus. Arti dari implikasi adalah keterlibatan. Bagaimana keterlibatan Allah kepada manusia? Bapa adalah keterlibatan kepada manusia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk kita. Itu adalah Bapa Pencipta. Lalu, apa implikasi manusia dengan Tuhan? Yaitu kita harus kagum, bersyukur, berterima kasih, bangga, dan heran. Jadi implikasi itu adalah hubungan keterlibatan antara dua pihak, yaitu Tuhan dan manusia atau Allah dan manusia. Manusia ke pembaharu yaitu mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah, dan kedua adalah menjadi garam dan terang dunia. Implikasi kepada Tuhan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Baik, itulah sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.